Guys, nama saya Ricky dengan NIM 152.110.232. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi eksklusif Google Android. Hai, nama saya Anto Wijaya. NIM saya 152.110.704. Saya akan presentasikan hasil presentasi saya tentang media player dan media maker. Halo, nama saya Sabella dengan NIM 152122228. Ini saya akan mempresentasikan tentang Google. Halo, nama saya Cynthia dengan NIM 152111011. Saya akan mempresentasikan tentang Google Now. Halo, nama saya Budi Tomo, NIM 152111020. Saya akan mempresentasikan Google Chrome dan Java Text Editor. Hai, saya Cynthia dengan NIM 152110038. Saya akan mempresentasikan mengenai versi-versi Android dari Google hingga sekarang. Saya Konosin dengan NIM 152110224. Saya akan menjelaskan tentang Google Slide. Well, kita akan membahas tentang Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler dan komputer tablet yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang digunakan oleh bermacam perangkat bergerak. Android adalah sistem operasi yang didistribusikan secara terbuka, open source, sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Versi-versi Android. Android versi 1.0. Android dan dirilis pada tanggal 23 September 2008. Sebenarnya Android versi pertama ini akan dinamai dengan nama Astro. Tapi karena alasan hak cipta dan trademark, maka nama Astro tidak jadi disematkan pada versi pertama dari OS Android ini. HTC Dream adalah ponsel pertama yang menggunakan OS ini. Android versi 1.1. Pada tanggal 9 Februari 2009, Google merilis Android versi 1.1. Versi Android kedua ini juga mengalami masalah penamaan yang sama dengan versi pertamanya. Awalnya, versi OS Android ini dirilis untuk perangkat T-Mobile G1 saja. Versi ini merupakan update untuk memperbaiki beberapa bugs, mengganti API, dan menambahkan beberapa fitur. Android versi ini dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice search, pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan email. Android versi 1.5. Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler dengan menggunakan Android dan Software Development Kit dengan versi 1.5 atau Cupcake. Kode nama Cupcake yang diawali dengan huruf C karena merupakan versi ketiga dari Android. Pada Cupcake terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur dalam seluruh versi ini, yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan modus kamera, mengunggah video ke YouTube dan gambar ke Pixar langsung dari telepon, dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke handset Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan sistem. Android versi 1.6. Versi 1.6 dirilis pada September dengan menampilkan proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai indikator dan kontrol upload VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus, kamera, camcorder, dan galeri yang diintegrasikan. Pada tanggal 3 Desember 2009, kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi 2.0 atau 2.1 Eclair. Perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware, peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan HTML5. Daftar kontak yang baru, dukungan flash untuk kamera 3.2 megapiksel, digital zoom dan Bluetooth 2.1. Pada tanggal 20 Mei 2010, Android versi 2.2 juga diluncurkan.
Perubahan-perubahan umumnya terhadap versi-versi sebelumnya antara lain dukungan Adobe Flash 10,1, kecepatan kinerja dan aplikasi 2-5 kali lebih cepat, integrasi V8 JavaScript Engine yang dipakai Google Chrome yang mempercepat kemampuan rendering pada browser, pemasangan aplikasi dalam SD card, kemampuan Wi-Fi hotspot portable, dan kemampuan auto-update dalam aplikasi Android Market. Android versi 2,3. Pada tanggal 6 Desember 2010, Android versi 2,3 atau Gigabyte diluncurkan. Perubahan-perubahan umum yang didapat dari Android versi ini antara lain peningkatan kemampuan permainan, gaming, peningkatan fungsi copy-paste, layar antarmuka atau user interface didesain ulang, dukungan format video VVX dan WebM, efek audio baru, dukungan kemampuan Near Field Communication NFC, dan dukungan jumlah kamera yang lebih dari satu. Android versi 3,0 atau 3,1. Android Honeycomb dirancang khusus untuk tablet. Android versi ini mendukung ukuran layar yang lebih besar. User interface pada Honeycomb juga berbeda karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb juga mendukung multiprosesor dan juga akselerasi perangkat keras, hardware untuk grafis. Tablet pertama yang dibuat dengan menjalankan Honeycomb adalah Motorola Xoom. Perangkat tablet dengan platform Android 3.0 akan segera hadir di Indonesia. Perangkat tersebut bernama Triple-E Pad Transformer yang produksi dari Asus, rencana masuk pasar Indonesia pada Mei 2011. Android versi 4.0 diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, membawa fitur Honeycomb untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk membuka kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data, pemantauan penggunaan dan kontrol, terpadu kontrak jaringan sosial, perangkat tambahan fotografi, mencari email secara offline, dan berbagai informasi dengan menggunakan NFC. Beberapa vendor telah merilis Android versi es krim sandwich tersebut. Misalnya, Double H Android yang support adalah HH dengan CPU 1GHz ke atas dan keluaran terbaru yang tidak lebih dari 1 tahun. Namun beberapa developer telah mengembangkan sehingga es krim sandwich dapat digunakan oleh HH yang tidak memiliki update dari official vendor. Android versi 4.1. Android Jelly Bean yang diluncurkan pada acara Google I/O lalu membawa sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru diantaranya meningkatkan input keyboard, desain baru pencarian, user interface yang baru, dan pencarian melalui voices yang lebih cepat. Tak ketinggalan, Google Now juga menjadi bagian yang diperbaharui. Google Now memberikan informasi yang tepat pada waktu yang tepat pula. OS Android Jelly Bean 4.1 muncul pertama kali dalam produk tablet Asus, yakni Google Nexus 7. Android versi 4.4. Versi 4.4 dirilis pada tanggal 31 Oktober 2013, yang dinamakan dengan Android KitKat. OS Android KitKat memiliki tampilan 100% lebih dinamis dan berbeda total dengan Android Jelly Bean. Android KitKat dioptimasi pada sisi konsumsi baterai dan kinerja OS lebih cepat ketika dijalankan pada perangkat memiliki spesifikasi lebih rendah. Seperti kita tahu, jika Android Jelly Bean memiliki kelebihan pada sisi konsumsi baterai yang lebih tinggi dan ketika dijalankan di perangkat yang memiliki versi rendah OS ini tidak maksimal. Android versi 5.0 yang dirilis pertama pada tahun 2014 dengan nama Android Lollipop. Android Lollipop memiliki peningkatan sistem keamanan dan tampilan lebih dinamis. OS versi terbaru dari Android ini sepertinya bisa digunakan di berbagai perangkat elektronik seperti TV dan lain-lain. Android versi 6.0 atau Marshmallow dirilis pada tanggal 18 Agustus 2015. Android versi ini diklaim akan memberikan pelayanan yang lebih memuaskan kepada pengguna karena akan ada peningkatan dalam hal kinerja, daya tahan baterai, dan penggunaan RAM. Dengan pengembangan dan fitur unggulan tersebut, tentu Android Marshmallow diklaim mampu memberikan peningkatan kinerja yang lebih optimal dari versi sebelumnya.
Teknologi hemat baterai adanya peningkatan dalam hal penggunaan daya baterai dengan memanfaatkan modus DOS atau Deep Sleep. Dengan teknologi tersebut, pengguna dapat memperkecil konsumsi daya baterai sehingga cenderung lebih hemat baterai. Modus DOS yang ditawarkan Android Marshmallow diklaim sangat efektif dalam hal menghemat daya baterai, sehingga dapat mengatasi masalah baterai yang selama ini menjadi kekurangan teknologi smartphone. Keamanan data adanya dukungan autentifikasi sidik jari yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur pemindai sidik jari berstandar untuk mengoptimalkan keamanan pada fitur Android Pay dan data-data yang tersimpan sehingga keamanan lebih terjamin. Pengisian cepat adanya dukungan USB Type-C yang memungkinkan penggunaan Android untuk mengisi baterai dalam waktu yang lebih cepat sehingga lebih efisien dalam hal penggunaan waktu. Fitur ini diklaim memungkinkan pengisian baterai 5 kali lebih cepat dari USB tipe biasa. Pembayaran digital dari segi pembayaran. Android Marshmallow menawarkan peningkatan pada fitur teknologi pembayaran digital Android Pay yang memanfaatkan koneksi NFC sehingga sistem pembayaran menjadi lebih mudah. Fitur ini diklaim akan memiliki kualitas yang setara dengan Apple Pay. Penggunaan memori adanya permission dashboard yang memungkinkan penggunaan Android untuk mengatur izin aplikasi sehingga pengguna dapat mengatur penggunaan RAM dengan lebih mudah. Perintah suara otomatis adanya peningkatan pada fitur Google Now yang memungkinkan penggunaan smartphone Android untuk mencari informasi melalui perintah suara secara otomatis dengan menekan tombol home beberapa saat. Selain dari segi pengoperasian, fitur ini juga mengalami peningkatan dalam hal keakuratan. Kelebihan Android bersifat terbuka karena berbasis Linux yang memang open source, jadi bisa dikembangkan oleh siapa saja. Akses mudah ke Android aplikasi market. Pemilik Android adalah orang yang gemar otak-atik handphone. Dengan Google Android aplikasi market, Anda bisa mendownload berbagai aplikasi dengan gratis. Sistem operasi merakyat. Ponsel Android beda sekali dengan iOS yang terbatas pada iPhone dari Apple. Maka Android punya banyak produsen HP Cina dengan gadget masing-masing mulai HTC hingga Samsung. Fasilitas penuh USB. Anda bisa mengganti baterai, mass storage, disk drive, dan USB tethering. Home screen informatif, mudah dalam hal notifikasi. Sistem operasi ini bisa memberitahukan Anda tentang adanya SMS, email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS Reader. Bahkan Anda tidak akan terlewat dalam hal miss call sekalipun. Mendukung semua layanan Google. Sistem operasi Android mendukung semua layanan dari Google, mulai dari Gmail sampai Google Reader. Semua layanan Google bisa Anda miliki dengan satu sistem operasi, yaitu Android. Kita kadang mendapati ROM yang tidak resmi. Maksudnya adalah versi yang telah diliris tidak sesuai dengan spesifikasi ponsel kita. Jalan terakhir kita adalah modifikasi. Jangan khawatir, ada banyak custom ROM yang bisa Anda pakai di ponsel Android dan dijamin tidak akan membahayakan perangkat Anda. Widget. Dengan adanya widget di home screen, Anda bisa dengan mudah mengakses berbagai setting dengan cepat dan mudah. Google telah menjalin kerjasama dengan berbagai vendor hardware ternama seperti Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, dan lain-lain. Karena kerjasama inilah masyarakat dapat dengan leluasa memilih model dari berbagai vendor. Android mampu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus yang tidak terbatas, baik aplikasi-aplikasi yang berasal dari bawaan sistem atau tambahan dari Android Market. Kekurangan Android terhubung dengan internet. Android bisa dibilang sangat memerlukan koneksi internet yang aktif. Setidaknya harus ada koneksi internet GPRS di daerah Anda, agar perangkat siap untuk online sesuai dengan kebutuhan kita. Perusahaan perangkat kadang lambat mengeluarkan versi resmi dari Android milik Anda, meskipun kadang tidak ada perbedaan mencolok dalam hal UI.
Android Market kurang kontrol dari pengelola. Kadang masih terdapat malware. Sebagai penyedia layanan langsung, terkadang pengguna sangat sulit sekali terhubung dengan pihak Google. Kadang sering terdapat iklan. Karena mudah dan gratis, kadang sering diboncengi iklan. Secara tampilan memang tidak mengganggu kinerja aplikasi itu sendiri, karena memang kadang berada di bagian atas atau bawah aplikasi. Boros baterai, ya memang Android lebih boros dibandingkan dengan OS yang lain. Hal ini karena memang OS ini banyak proses di background yang mengakibatkan baterai cepat habis. Malware, salah satu tingkat kelemahan yang paling mendasar adalah pada Android Market yang masih belum maksimal dalam menjaga dan mengelola semua aplikasi dan game, karena masih saja ditemukan ada beberapa file aplikasi atau game yang terinfeksi dengan virus, spyware, dan malware. Google Doc merupakan satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk kebutuhan manajemen dokumen, khususnya aplikasi Office. Awal mulanya, Google Doc berasal dari dua produk terpisah, Writely and Google Doc. Google Doc dapat digunakan untuk melihat dan mengedit dalam modus offline menggunakan Google Gear. Kelebihan Google Doc, mudah, gratis, tragedi datang hilang akibat kerusakan hard disk bisa dihindarkan, support dan dokumentasi lengkap menggunakan editor WYSIWG, file UC yang sederhana memformat dokumen, memeriksa ejaan dan sebagainya. Akses pekerjaan kapan saja, di mana saja, dan Google Dokumen diberdayakan dan aman oleh web, memberikan Anda fleksibilitas untuk terproduktif di meja, di perjalanan, dan di rumah, dan di ponsel Anda juga. Bahkan ketika Anda sedang menulis sekalipun. Bekerja di beragam sistem operasi, Google Dokumen bekerja pada perubahan di komputer, PC, Mac, dan Linux, serta mendukung format umum seperti DOC, SLS, PPT, dan PDF. Kemudahan mengunggah dan berbagi berkas. Berkas yang disimpan di Google Dokumen dapat selalu diakses baik untuk mengunggah atau berbagi. Kontrol yang aman. Administrator dapat mengelola izin berbagi berkas di seluruh sistem, dan pemilik dokumen dapat berbagi untuk mencabut akses berkas setiap saat. Kekurangan Google Doc. Membutuhkan koneksi internet, harus dikerjakan secara online terlebih dahulu. Kita akan membahas Spreadsheet. Google Spreadsheet merupakan aplikasi yang dikembangkan Google untuk kebutuhan pengolahan data. Pada dasarnya, Spreadsheet Google hampir sama dengan program Microsoft Excel. Bedanya hanya Spreadsheet Google ini bisa digunakan secara online ataupun offline. Kelebihan dari Google Spreadsheet adalah data tersimpan secara otomatis, gratis, tragedi data hilang akibat hard disk rusak dapat terhindarkan, kontrol akses aman, dapat digunakan di mana saja, dapat membaca data berformat XLS, CSV, teks, dan ODS. Kelemahan dari Google Spreadsheet ini hanya ada beberapa, berupa harus memiliki akun Google Mail. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang aplikasi dari Google Slide. Google Slide ini merupakan aplikasi yang dipelopori oleh Google. Ini merupakan tampilan awal dari Google Slide. 6 kelebihan dari Google Slide ini. 1. Kita dapat membuat dan mengedit presentasi. Dalam Google Slide ini memiliki banyak fitur yang dapat kita temukan untuk membuat dan mengedit presentasi kita. Kedua yaitu mengerjakan presentasi dari tangan Anda sendiri. Maksudnya, kita tidak harus menggunakan laptop atau PC untuk membuat presentasi, bisa langsung di tangan Anda, yaitu kita juga bisa download dari Android, iPhone, dan iPad. Sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki kesibukan tinggi. 3. Kita dapat kolaborasi dengan teman. Ini merupakan hal unik dari Google Slide itu sendiri, yaitu Anda bisa membuat slide presentasi secara bersama-sama dengan teman Anda dalam satu waktu, dalam satu file, tanpa harus bertemu atau berada dalam tempat yang sama. Tidak hanya berdua, tapi Anda juga bisa bekerja dengan teman satu kantor untuk melihat, mengedit, dan mengomentari presentasi Anda. Selanjutnya, yaitu kita dapat menggunakan Google Slide ini dan tersimpan secara otomatis. Dan kelebihan dari Google Slide ini, kalau tiba-tiba PC dan komputer kita mati, file yang belum tersimpan itu akan tersimpan secara otomatis. Dan cocok dengan PowerPoint. Ini yang penting karena
penduduk Indonesia mayoritas menggunakan PowerPoint. Untungnya, ada import file PPTX dan mengkonversikannya ke presentasi Google Slide, sehingga sangat memudahkan tidak hanya import, tapi Anda juga bisa mengambil presentasi Anda sebagai PDF, PPT, atau file TXT. Dan terakhir, Google Slide ini dapat dilakukan secara offline dan dimanapun dan kapanpun tanpa koneksi internet. Itulah merupakan 6 kelebihan dari Google Slide. Kekurangan dari Google Slide ini terkadang untuk simpan di komputer kita sendiri, kita harus menyimpannya sendiri. Google Now merupakan layanan terpadu dari Google yang bertujuan untuk memberikan semua yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kelebihan diklaim lebih canggih dari seri milik Apple. Google Now akan dikembangkan di Android M dengan fitur baru. Google Now on Tap untuk Android M tahu apa yang Anda cari dan mampu menebak apa yang Anda ingin tahu berikutnya. Google Now on Tap adalah bagian yang paling menarik dari update sistem operasi pada Android M yang dapat mengalahkan kepopuleran Siri milik Apple. Dibangun untuk dapat membaca pikiran kita, asisten yang terdapat pada layar perangkat ponsel tepat bersama dengan Anda menggunakan Digital Eyes untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang email yang dibaca, cerita-cerita yang dibaca, musik yang didengarkan, dan bahkan rute saat mengemudi. Permintaan dengan hanya menyebut apa yang Anda inginkan dengan menekan tombol home pada perangkat ponsel, Google sudah memberikan informasi yang berguna, seperti untuk membuat janji serta pengaturannya, dan memungkinkan Anda melakukan beberapa hal yang Anda pikirkan. Now on Tap dengan akurasi terbaik saat ini dapat menyarankan berdasar apa yang Anda lakukan. Jika benar, lanjutkan saja, jika tidak, abaikan saja. Pencarian konteks. Akhirnya, berapa kali Anda berpikir untuk ponsel yang cerdas yang dapat mencari tahu apa yang Anda ini lakukan? Jika Anda membaca berita Now on Tap akan menyarankan beberapa link untuk Anda. Google Start akan mencarinya dalam pencarian singkat. Pengenalan suara yang akurat. Kerja Google pada database-nya, yang berarti bahwa Google Now Search dan Now on Tap Search lebih akurat mengidentifikasi pencarian suara Anda. Nah, ini merupakan pembahasan tentang SQLite. SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat ACID compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil, juga ditulis dalam bahasa C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. Richard Heap. SQLite merupakan salah satu database baru yang perkembangannya cukup pesat dan pada saat ini sudah cukup populer. Database ini bersifat open source dan meraih Best Open Source 2005. SQLite merupakan lightweight database yang digunakan sebagai alternatif MySQL. Database ini telah built-in di PHP 5. Tidak seperti pada paradigma client server umumnya. Inti SQLite bukanlah sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan sebagai bagian internal dari sebuah program secara keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara langsung melalui bahasa pemrograman. Sekarang saya akan membahas tentang fitur-fitur SQLite. Pustaka SQLite mengimplementasikan hampir seluruh elemen-elemen standari yang berlaku pada SQL 92, termasuk transaksi yang bersifat atomik, konsistensi basis data, isolasi dan durabilitas, trigger, dan query-query yang kompleks. Tidak ada pengecekan sehingga data bisa dientrikan dalam bentuk string untuk sebuah kolom bertipe integer. Beberapa proses ataupun thread dapat berjalan secara bersamaan dan mengakses basis data yang sama tanpa mengalami masalah. Hal ini disebabkan karena akses baca data dilakukan secara paralel. Sementara itu, akses tulis data hanya bisa dilakukan jika tidak ada proses tulis lain yang sedang dilakukan. Jika tidak, proses tulis tersebut akan gagal dan mengembalikan kode kesalahan. Berikutnya adalah kelebihan SQLite. Yang pertama, hanya menggunakan operasi read atau write tanpa adanya perantara proses server tersendiri. Tentunya akan membuat performance yang ditawarkan oleh SQLite menjadi jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan database yang lain. Yang kedua, dengan sifat serverless dan zero configuration, akan lebih memudahkan pembangun untuk melakukan migrasi dari satu environment ke environment yang lain.
Cukup dengan copy-paste file-file yang diperlukan, maka aplikasi dan database kita akan termigrasi dengan mudah. 3. Secara umum cukup stabil. 4. Performanya lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan database yang lain. 5. Menggunakan memori hanya membutuhkan single library untuk mengakses database. 6. Berjalan di banyak platform yang berbeda dan dapat dipindahkan dengan mudah tanpa setting administrasi yang rumit. 7. Memenuhi standar RCID, Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. 8. Mendukung ANSI 92 SQL standar. 9. Mempunyai API untuk bahasa C++, PHP, Perl, Python, dan TCL. 10. License public domain free untuk redistributed. Kekurangan SQLite. 1. Ada beberapa sintaks SQL standar yang tidak disupport oleh SQLite. Perintah write outer join misalnya tidak disupport oleh SQLite. Jadi pengguna harus pintar-pintar dalam menggunakan query. Kedua, security. Secure yang dimiliki oleh SQLite hanya read dan write yang didasarkan pada security file system environment yang digunakan. Semua security harus dimanage oleh business logic layer aplikasi. 3. Reliability. Untuk ukuran data yang kecil, reliability atau ketahanan database SQLite mungkin lebih baik daripada database konvensional, tapi untuk data besar hal ini akan sulit. Hal ini terjadi karena SQLite menggunakan operasi read dan write secara langsung ke file, sehingga ketika operasi write terjadi, seluruh file akan di-lock dan menyebabkan operasi yang lain tidak bisa berjalan. Meskipun proses locking ini terjadi hanya dalam hitungan mili bahkan mungkin mikrosekund, namun kalau frekuensi pengaksesan data cukup tinggi, bisa jadi akan menyebabkan turunnya performa aplikasi. Google Chrome untuk Android adalah sebuah edisi Google Chrome dirilis untuk sistem Android pada tanggal 7 Februari 2012. Google meluncurkan Google Chrome Beta untuk Android 4 atau Ice Cream Sandwich. Versi stabil pertama dari browser dirilis pada 27 Juni 2012. Chrome versi 18.0 1026.300 dirilis pada tanggal 26 September 2016 adalah versi pertama Chrome untuk Android untuk mendukung Intel versi 34-bit perangkat mobile berbasis. Kelebihan: kemampuan browsing yang cepat, otomatis membuka semua situs yang pernah dibuka selain histori halaman yang sering dikunjungi. Sehingga bagi orang tua yang punya akses internet di rumah dapat dengan mudah memantau anak-anaknya, itu tentu bermanfaat. Browser address-nya yang sekaligus berfungsi sebagai search engine, tentu ini merupakan fitur yang praktis dan istimewa. Kekurangan: fitur new tab bila membuka tab baru dan memindahkan tampilan halaman ke tab baru dari tadi dalam jangka waktu yang lama, maka tab sebelumnya akan ditutup. Permintaan terjemahan yang selalu muncul terasa cukup mengganggu. Aplikasi Google Chrome Android hanya bisa digunakan atau mendukung Android versi Ice Cream Sandwich ke atas saja. Jota Text Editor. Jota Editor adalah aplikasi ringkas di Android untuk mengedit teks panjang. Dengan aplikasi ini, kamu dapat mencatat untuk berbagai keperluan langsung lewat perangkat bergerak berbasis Android. Aplikasi ini gratis, dapat diunduh dari Google Play dan dikembangkan secara open source. Selain itu, untuk mengedit teks, Jota Text Editor juga berfungsi sebagai aplikasi untuk menulis bahasa pemrograman yang dapat disimpan dengan berbagai format. Kelebihan: gratis tanpa iklan, tampilan simpel dan mudah digunakan, ukuran aplikasi terbilang kecil, dapat menambahkan atau mendefinisikan sintaks sendiri, dapat mengubah warna sintaks yang ada dengan manual, terdapat tombol cepat pada bagian bawah. Kekurangan: terdapat versi Pro sehingga ada beberapa fitur yang terkunci. Support Android versi 1.6 atau yang lebih baru. Baiklah, karena punya saya ada 7, tanpa panjang lebar langsung saja saya mulai dari Google Play Music. Nah, inilah dia ikon Google Play Music yang terbaru. Aplikasi Google Play Music ini dapat digunakan agar lebih mudah menemukan lagu yang ingin kita putar. Di sini kita dapat mencari file musik berdasarkan genre, artis, album, dan lagu. Adapun screenshot Google Play Music tampilan sebagai berikut. Nah, inilah tampilan Google Play Music untuk mencari lagu.
Kemudian bagian 2 ini untuk memilih lagu. Kemudian bagian 3 ini adalah bagian direktori yang menyusun sesuai tipe lagu. Adapun keunggulan dan kelemahan Google Play Music. Untuk keunggulan, Google Play Music Service merupakan fitur terbaru dengan platform streaming musik secara gratis. Dalam hal ini pengguna tidak dikenakan biaya sama sekali. Pihak Google hanya mengandalkan iklan untuk keuntungan dari fitur baru tersebut. Kelemahan, beberapa lagu yang didownload langsung dari Android biasanya judulnya tidak sesuai atau harus diganti namanya. Sekarang masuk ke musik editor. Di sini saya pakai WebP Audio Editor. Ini ikon terbarunya, berfungsi untuk mengedit dan mengelola sebuah file musik atau lagu. Memiliki fungsi utama memotong, menyambungkan, dan merekam suara. Berikut adalah screenshot dari WebP Audio Editor. Nah, ini adalah screenshotnya. Ini adalah bagian untuk mengelola file musik seperti memotong. Kemudian ini adalah screenshot untuk merekam suara. Ketiga, effect option, ada penyetingan record sound, dan lainnya. Akan lebih mengerti bisa coba-coba sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan WebPad. Untuk kelebihan mendukung beberapa format file, kemampuan editing termasuk memotong, menyalin, paste, insert, trim. Kemudian yang ketiga, efek termasuk memperkuat, menormalkan, dan lain-lain. Untuk kekurangan, untuk import file membutuhkan sedikit koneksi. Yang kedua, import file lagu membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada Google Foto. Ini ikon terbarunya. Aplikasi ini berfungsi untuk membuka file gambar dan aplikasi ini juga memungkinkan pengguna berbagi foto atau video. Nah, inilah screenshot tampilan Google Foto. Kemudian slide kedua, next. Ini adalah bagian album Google Foto. Adapun kelebihan dan kekurangan Google Foto. Untuk kelebihan, auto backup, menghemat ruang di perangkat Anda, dan berbagi foto. Untuk kekurangan, tidak semua fitur dapat digunakan tanpa internet, contohnya berbagi foto. Yang kedua, foto lebih lama tampil apabila koneksi lambat. Kemudian selanjutnya inilah ikon dari foto editor canggih. Aplikasi ini berguna untuk mengedit foto, mudah digunakan, tidak perlu kemampuan khusus, terdapat fitur-fitur canggih di dalamnya untuk mengedit. Selain itu, kita juga bisa menambahkan efek. Kemudian berikut ini screenshot before dan after setelah menggunakan foto editor canggih. Dan hasil foto-foto yang diedit menjadi satu. Nah, inilah gambarnya. Next, kemudian ini screenshot auto enhance yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas suatu gambar. Adapun beberapa fitur yang dimiliki oleh foto editor canggih, sebagai contoh, satu tab otomatis meningkatkan efek foto cantik dan frame, font stiker, keseimbangan warna, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari foto editor canggih. Untuk kelebihannya, cepat dan ringan, hasilnya baik, antarmuka menarik dan mudah digunakan. Banyak pilihan untuk mengedit foto. Dan untuk kelemahannya, iklan agak menjengkelkan, tidak memiliki pilihan untuk mengubah foto menjadi hitam putih. Untuk aplikasi selanjutnya adalah Archos Media Player. Inilah ikon terbarunya. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola video. Untuk screenshotnya, inilah yang pertama. Ini adalah menu utama dari Archos Media Player. Kemudian next, yang kedua adalah direktori video yang disediakan oleh Archos Media Player. Yang ketiga adalah tampilan video yang ditampilkan melalui Archos Media Player. Adapun kelemahan dan kelebihan dari Archos Media Player. Untuk kelebihannya mudah digunakan, mendukung banyak format video, mendukung semua jenis Android, dan mendukung subtitle. Untuk kekurangannya hanya pada versi bare untuk mendapatkan versi lengkap dari aplikasi, agar tidak adanya iklan yang menjengkelkan yang akan muncul pada saat kita menggunakan Archos Media Player. Kemudian ada juga aplikasi untuk menonton film. Inilah ikon Google Play Film. Digunakan untuk melihat video, film, dan acara TV, baik bisa dilakukan dengan sewa maupun melakukan pembelian. Untuk screenshotnya, inilah tampilan awal dari Google Play Film. Next. Kemudian inilah tampilan direktori dari Google Play Film. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Google Play Film. Untuk kelebihannya, para pembeli atau penyewa film bisa memilih kualitas film, bisa HD atau SD, yang pastinya cukup bagus ditonton melalui gadget. Kemudian transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan tersedia beragam film, bahkan film bioskop. Untuk kekurangannya, film yang disediakan tidak gratis,
hanya menampilkan ilustrasi sebuah film secara gratis. Beberapa atau semua film tidak ada subtitle. Untuk aplikasi terakhir yaitu Viva Video. Aplikasi ini berfungsi untuk mengedit video dan Anda juga bisa merekam video dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh Viva Video. Ini adalah tampilan screenshot dari menu utama Viva Video. Di sini terdapat menu tangkap, tampilan slide, edit, dan lain-lain. Kemudian next. Dan ini ada tampilan editing yang disediakan oleh aplikasi Viva Video. Di sini terdapat menu tema, musik, dan edit, di mana kita bisa mengedit teks, suara, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Viva Video. Untuk kelebihan, lensa kamera video kreatif, mendukung opsi multi capture, kamera selfie eksklusif dengan 7 lensa mengagumkan, dan lain-lain. Untuk kekurangannya, fitur yang ada tidak selengkap yang disediakan oleh Adobe di Windows.